Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratal habaib, para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir bersama kita di sore hari ini. Al-Habib Yusuf Al-Idrus, Al-Habib Muhammad Al-Kaf, Habib Syarif Al-Idrus. Di belakang ada banyak, Masya Allah, macam-macam marganya nih. Habib Muhammad bin Syawbakar, Habib Alwi Jufri, Habib Muhammad Habsyi, Habib Haidar Al-Attas. Masya Allah, pada tawaduk. Tagadamu ya habaib, ini masih banyak tempatnya di sini. Fadilatul muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para ahli warisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sore hari ini kita berbahagia, bersenang hati dikarenakan laqad atana najmun min nujumil ummah wa jabalun min jibaliha ar-rasiyatir rasikhah. Akhi wa habibi Gus Ama dan Gus Fatir, yang alhamdulillah di sore hari ini berkenan hadir bersama kita. Mudah-mudahan kedatangan beliau-beliau menambah keberkahan majelis kita di sore hari ini. Lanjut sedikit sebelum nanti kita minta guru-guru kita menyampaikan mau'izah hasanah. Ana cuman ini aja, tabarruk bi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kita lanjut pembahasan Al-Faslu Tsani fi fadli kitabatil ilmi wat ta'lif fihi. Bab kedua terkait dengan kemuliaan menulis ilmu dan menyusun sebuah kitab yang bisa kemudian bermanfaat bagi orang banyak. Ada sebuah hadis yang ma'ruf, yang masyhur, yang semua kita udah pernah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap orang yang meninggal, semua amalannya terputus illa min thalatha, kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kita bersedekah, kemudian sedekahnya manfaat buat orang banyak. Kita gali sumur, kita jalanin sungai, kita bangun masjid, kita bangun sekolah, wa ma ila dzalik. Itu semuanya disebut sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang doain orang tuanya. Ulama bilang, apa ilmu yang bermanfaat? Ada tiga pendapat tentang ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, ta'lim, ngajar. Nyampein ilmu dari lisan langsung ke telinga-telinga hadirin, itu namanya mengajar. Atau ifta, memberikan fatwa. Siapa nih misalnya mufti, atau sekarang mungkin MUI begitu, atau menteri agama memberikan fatwa sebuah hukum yang bermanfaat, itu juga disebut ta'lim. Atau tasnif. Tasnif adalah menulis atau mengarang sebuah karangan buku, kemudian bisa bermanfaat setelah orang tersebut meninggal dunia. Nah, di antara tiga pendapat tadi, kata Habib Zain, wa huwa fit tasnifi azhar li'annahu atwalu istimraran. Kelihatannya yang paling pas itu pendapat yang mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat di sini adalah tasnif, menulis kitab. Kenapa? Karena itu lebih banyak manfaatnya. Orang alim ngajar seumur hidupnya 60 tahun, 70 tahun isinya ngajar aja. Ya. Baik, manfaat, Masya Allah. Bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi amal jariah juga, karena muridnya nanti ngajarin lagi ke murid yang lain. Tapi terbatas di situ aja. Adapun kalau nulis kitab, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith tinggal di Madinah. Kitabnya tersebar di Indonesia. Tersebar lagi di mana? Di Afrika,
di mana-mana Asia, segala macam tempat tersebar. Oleh Imam misalnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ratibnya. Beliau di Yaman nulis, disusun satu buah karangan aurat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu kemudian ditulis dan akhirnya tersebar kemana-mana. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, yang sebentar lagi kita ngadain haulnya, mudah-mudahan kita dapat keberkahan Habib Ali Habsyi. Habib Ali udah kapan tahu meninggal dunia, tapi karangannya, ilmunya manfaat, ngajarin orang tentang siapa Rasulullah, ngasih tahu orang tentang akhlak Rasulullah, dibaca di mana-mana, barat, timur, utara, selatan, semua ikut baca. Habib Ali udah meninggal, ya. Mungkin kalau beliau hanya mengajar saja kepada muridnya tentang fadailun Nabi dan lain sebagainya, dapat manfaat, ilmunya jadi amal jariah, tapi terbatas di kalangan muridnya saja, lalu muridnya ngajarkan ke muridnya, yang mungkin jumlahnya ketahuan lah berapa. Tapi dengan menulis kitab, berapa juta manusia telah baca kitab Maulid Simtud Durar. Ada ma yusamma bi at-tasnif. Ada orang di zaman Habib Umar bilang, udah dah nggak perlu lagi nulis kitab. Kata Habib Umar, kenapa? Perlu. Kan udah banyak kitab. Ya, lalu beliau bilang, hal yadhurru sa'ihu ba'da sa'ih. Kalau orang menyeru, kemudian ada orang lain lagi menyeru, kan nggak apa-apa, justru bagus. Ana suruh nih, ayo hadirin semuanya sholat. 5 detik setelah itu Habib Razi ngomong, ayo hadirin semuanya sholat. Emang rugi begitu? Enggak, justru tambah manfaatnya. Mungkin yang tadi yang pertama belum tergerak hatinya, yang kedua jadi tergerak. Imam Haddad bilang, siapa orang yang kira-kira mampu untuk menulis, menulis. Dengan menulis dia pasti akan tahqiq, baca lagi kitabnya, ini hadisnya kayak gimana pastinya nih. Jangan sampai salah satu kata pun. Baca lagi, murajaah lagi, tahqiq lagi. Sehingga pasti akan sangat bermanfaat, kata Imam Nawawi. Faidah. Wa min fawaid at-tasnif kama qala al-Khatib al-Baghdadi annahu yuthbitul hifdh. Di antara kemuliaan orang menulis itu, dia bakal memantapkan hafalan seseorang. Dengan kita gerakin tangan kita aja nih, set gerakin, itu otomatis nyambung antara tangan dengan kepala kita, dengan otak kita. Yang ditulis itu yang kita gerakin itu masuk juga. Itu satu. Yang kedua, yauminal ayyam, kalau dia lupa, dia tinggal buka lagi. Gayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan cara menulis. Bahwasanya Imam Idrus bin Umar Habsyi mengatakan, itulah mengapa salaf itu, salafus saleh, lebih mulia daripada al-khalaf, orang-orang yang datang setelahnya. Karena setiap ilmu yang dipelajari dan diajarkan oleh yang setelahnya, maka yang di atasnya pun akan mendapat bagian pahalanya. Hatta walaupun sudah meninggal dunia, istamar hadzal ajr wa thawab yastamir daiman la yanqati abadan ila yaumil qiyamah. Wa kadzalik al-musannaf, kitab nih, terus pahalanya ngalir terus sampai yaumil qiyamah. Karena orang yang sudah meninggal tapi ilmunya masih ada, masih dibaca, masih dipelajarin, masih diamalin, wa hakadza wa hakadza. Alhamdulillah. Maka dari itu alhamdulillah kita nanti mau dengerin juga nih nasihat-nasihat dari guru-guru kita. نستفيد منه وما يمكن. أرجوكم لا تبخلوا علينا أيها العزيز. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة المسجد فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. لا اثنيناتكم. Saya keingat kalau kumpul begini, keingat dulu suka hadir di Damaskus tuh ta'limnya. Itu guru saya tuh, Syekh Al-Buti, sering kita hadir di Masjid Jami' Al-Umawi. Gurunya beliau guru kita semua. Kita bahkan pernah, kemarin kita bahas tentang betapa ilmu itu harus diamalkan. Syekh Buti, saya pernah lewat rumahnya sederhana, Masya Allah. Kalau nggak salah putra Syekh Buti, Dr. Taufik pernah bilang bahwa waktu meninggal Syekh Buti, meninggalkan warisan yang jumlahnya sangat-sangat sedikit, hanya sekedar untuk belanja beberapa hari ke depan gitu, sama pakaian, sama beberapa sorban, jubah dan lain sebagainya. Adapun harta sangat sederhana. Pernah saya lewat situ,
Udah zaman-zaman perang tuh. Saya bilang sama sahibi, teman saya, ini rumahnya Syekh Buti nih. Wah, masa kok sederhana benar. Kan ketua ulama se-negeri Syam ini. Bahkan waktu ke Hadramut, para habaib ini yang hadir waktu itu ada Al-Habib Ali Al-Jufri, ada Al-Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah bin Syahab, Habib Umar bin Hafid. وكذلك الحبايب حضروا ما شاء الله. Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar datang. Enggak ada yang mau jadi imam. Al-jami' ittafaqu ala an yusalli bihim Syekh Al-Buti rahimahullah tabaraka wa taala. Jadi luar biasa. Saya lihat enggak lama keluar Syekh Buti. Kemudian saya mau cium tangan. Orang pada ngalangin karena udah zaman perang. Ada yang nemenin beliau ngalangin. La Syekh ta'ban, khalas. Udah, jangan pakai salaman deh, ya, udah. Tapi beliau lihat kita. Ta'al ya waladi, ta'al. Min aina anta? Ana min Indonesia. Oh, Masya Allah. Anta ji'ta min baladin ba'id. Anta datang dari negeri yang jauh ke negeri ana untuk belajar. Syuf, ini rumah saya, kapan perlu datang ke sini. Perlu apa aja datang, pagi, siang, sore, malam datang. Padahal kan siapa saya? Siapa beliau, tapi beliau mempersilahkan untuk saya datang kapan aja, kalau perlu apapun datang, karena saya katanya tamu di negerinya beliau. Jazahullah khairal jaza wa rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin.